Hai semuanya, kenalin aku Fatasya Aulianina Silva, kelas Manajemen Investasi A dengan NIM 2105011110069, Program Studi Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi dalam video ini aku mau sharing gimana sih cara aku nentuin portofolio investasi atau mengambil keputusan investasi. Oke, jadi langsung saja, let's go! Setiap tahunnya, jumlah investor di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2020 jumlah investor sebanyak 1,6 juta, kemudian pada Februari 2023 meningkat drastis menjadi 4,5 juta investor. Grafik indeks saham gabungan yang tersedia di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwasannya berinvestasi sudah menjadi tren di masyarakat Indonesia. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Gracia dan Alvida ini, nantinya akan menjadi acuan untuk aku menganalisis perusahaan mana saja yang layak untuk aku berinvestasi di sana, dengan sumber datanya sekaligus teknis analisis yang digunakan. Baik teman-teman, ini merupakan sumber data yang nanti akan digunakan dan ini merupakan teknis analisis datanya. Lalu nanti akan ada 22 perusahaan yang akan kita analisis dan kita bandingkan. Kemudian ini merupakan analisis-analisis yang akan digunakan sehingga nanti dapat mengambil keputusan investasi dan menentukan portofolio dengan tepat. Yang pertama, analisis tingkat pengembalian saham individu. Berdasarkan hasil perhitungan return 22 saham perusahaan, saham yang memiliki return terbesar adalah saham BMRI, yaitu sebesar 0,00261 atau 0,26%. Hal ini disebabkan oleh faktor internal perusahaan atau faktor fundamental perusahaan. Analisis kedua adalah tingkat pengembalian pasar. Dari hasil rata-rata return market selama 16 bulan periode penelitian, pasar modal Indonesia menghasilkan return pasar sebesar 0,00001. Meskipun pergerakannya kecil, pasar modal Indonesia masih menunjukkan sentimen pasar yang positif di masing-masing sektornya. Analisis ketiga, resiko sistematis saham individu. Data menunjukkan seberapa besar risiko sistematis atau beta yang dimiliki oleh perusahaan yang terindeks di IDX Quality 20. Perusahaan dengan resiko sistematis terbesar adalah saham SRTG, sedangkan perusahaan dengan resiko sistematis terkecil adalah saham MIKA. Ini artinya saham SRTG memiliki resiko sistematis yang lebih besar dibandingkan resiko sistematis pasar. Dan saham MIKA memiliki resiko sistematis yang lebih kecil dibandingkan dengan resiko sistematis pasar. Analisis keempat adalah tingkat pengembalian aset bebas risiko. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat suku bunga BI 7 Days Repo Reverse Rate yang diterbitkan oleh Bank Indonesia adalah sebesar 0,0015 per hari. Kelima, analisis tingkat pengembalian harapan saham individu. Data menunjukkan besar expect return saham IDX Quality 30 yang dihasilkan oleh metode CAPM. Perusahaan dengan expect return terbesar adalah saham MIKA. Ini artinya saham MIKA diperkirakan dapat memberikan keuntungan bagi investor. Analisis keenam adalah analisis garis pasar sekuritas. Gambar menunjukkan saham pada periode Februari 2022 sampai Mei 2023 memiliki slope negatif dari pergerakan garis yang menurun. Ini artinya semakin besar beta, maka semakin kecil tingkat pengembalian yang diharapkan. Ketujuh, analisis kelompok saham undervalue dan overvalue.
Dari hasil analisis pengolahan data saham, diperoleh hasil yaitu terdapat 12 saham overvalue dan 8 saham undervalue. Ini menunjukkan bahwa dari 22 saham sampel penelitian, maka diperoleh lebih banyak saham yang overvalue. Kedelapan, analisis pengambilan keputusan investasi saham. Dari hasil perbandingan expect return didapatkan hasil bahwa saham overvalue tidak layak dibeli oleh investor, sedangkan saham undervalue berpeluang untuk naik dan layak dibeli oleh investor. Kesimpulannya, dari 22 saham sampel penelitian IGX Quality 30, maka diperoleh 8 saham undervalue dan 14 saham overvalue. 8 saham IDX Quality 30 yang undervalue adalah saham KLBF, ITMG, ASII, UNTR, BBCA, PTBA, BMRI, dan HRUM. Sedangkan 14 saham yang overvalue adalah saham MIKA, SIDO, HEAL, INTP, UNVR, HMSP, MNCN, CPIN, TLKM, TAPG, LSIP, ACES, SCMA, dan SRTG. Sehingga keputusan investasi yang diambil adalah akan berinvestasi saham ke perusahaan 1. PT Kalbe Farma Terbuka, PT Indo Tambang Raya Megah, PT Astra Internasional, PT United Tractor, PT Bank Sentral Asia, PT Bukit Asam, PT Bank Mandiri, dan PT Harum Energi. Sekian analisis dan penentuan portofolio dari saya. Terima kasih.